Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo teman-teman semuanya. Selamat datang di kanal YouTube BNN Kota Batam. Perkenalkan, saya Hairina Fatimah Hairudin atau akrab disapa dengan Rina dan saya merupakan penyuluh narkoba ahli pertama di BNN Kota Batam. Nah, video ini akan memulai sebuah series kecil yang berjudul Ketahanan Diri dan Keluarga atau juga dikenal dengan istilah resiliensi dalam psikologi. Nah, teman-teman udah pernah dengar belum tentang istilah resiliensi? Kalau belum, yuk simak video berikut ini. Jadi, untuk bagian pertama ini, kita akan berbicara terlebih dahulu mengenai family resilience atau ketahanan keluarga. Nah, family resilience atau juga disebut sebagai ketahanan atau ketangguhan keluarga adalah kemampuan keluarga menghadapi dan mengelola masalah dalam situasi sulit dan menekan agar fungsi keluarga tetap berjalan dengan harmonis untuk mencapai kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin anggota keluarganya. Nah, singkatnya itu, seberapa kuat keluarga dalam menghadapi dan kemudian melalui efek dari masalah yang dilontarkan hidup kepada kita. Setiap keluarga sudah pasti memiliki cara mereka masing-masing untuk mengatasi masalah di dalamnya. Namun sayangnya tidak semua dari cara tersebut merupakan cara yang sehat atau dapat membantu membangun ketahanan keluarga ke depannya. Lalu kalian pasti bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang dapat membantu kita untuk membangun ketahanan keluarga kita masing-masing? Nah, ketahanan keluarga itu terdapat 3 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah sistem keyakinan atau belief systems. Yang kedua adalah pola organisasi atau organizational patterns. Dan yang ketiga dan terakhir adalah proses komunikasi atau communication processes. Nah, ketiga faktor ini dapat membangun dan menentukan bagaimana ketahanan keluarga ke depannya. Apakah cara kalian itu dapat membangun atau bahkan meruntuhkan ketahanan keluarga kalian. Pertama-tama, mari kita lihat dari sistem keyakinan. Nah, sistem keyakinan merupakan dasar nilai, pendirian, dan sikap yang kemudian menjadi pedoman perilaku dari keberfungsian keluarga dalam menghadapi masalah. Jadi, nilai-nilai apa saja yang orang tua terapkan kemudian diajarkan ke anaknya kelak. Nah, sistem keyakinan ini kemudian terdiri dari 3 area kunci. Yang pertama itu memberikan makna pada kesulitan, yang kedua pandangan yang positif, dan yang ketiga transenden dan spiritualitas. Sehingga untuk mengetahui apakah keluarga kita sudah memenuhi faktor ini, kita dapat bertanya kepada diri kita sendiri. Pertama, apakah keluarga saya mampu memberikan makna kepada kesulitan yang kita hadapi? Yang kedua, apakah kami dapat memandang masalah tersebut secara optimis? Dan yang ketiga, apakah dalam penyelesaian masalah tersebut kami bersandar pada agama atau spiritualitas kami? Faktor yang kedua adalah pola organisasi atau organizational patterns yang dimaknai sebagai struktur yang mendukung unit keluarga dan anggota di dalamnya untuk bersifat adaptif atau dapat menyesuaikan diri dengan kondisi di sekitarnya. Ada 3 area kunci yang mendukung faktor ini, yaitu yang pertama, fleksibilitas atau kemampuan beradaptasi keluarga. Yang kedua, keterhubungan anggota keluarga. Serta yang terakhir, pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi. Nah, agar dapat mengetahui apakah keluarga kita sudah memenuhi faktor ini, kita dapat menggunakan pertanyaan ini. Yang pertama, apakah keluarga dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya? Yang kedua, apakah terdapat ikatan yang kuat antara anggota keluarga? Dan yang ketiga, apakah keluarga dapat mengandalkan bantuan sosial maupun finansial dari keluarga besar ataupun jaringan sosial di dalamnya? Faktor yang terakhir adalah proses komunikasi yang merupakan proses memaknai informasi dan mengatasi permasalahan di dalam sebuah keluarga. Faktor ini dapat memberikan harapan kepada keluarga untuk bisa kompak dan fleksibel sehingga dapat mencapai fungsi inti dari keluarga. Terdapat 3 aspek dari komunikasi yang baik di dalam sebuah keluarga. Yang pertama adalah kejelasan, di mana kita dapat bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah informasi yang disampaikan antar anggota jelas, tepat, spesifik, dan jujur? Pertanyaan kedua itu terkait dengan ungkapan emosi, atau apakah seluruh anggota dapat mengekspresikan emosi mereka dengan nyaman?
Dan yang terakhir merupakan pecahan masalah secara kolaboratif, yaitu apakah masalah yang dihadapi oleh keluarga dapat diselesaikan secara bersama dengan kekompakan. Lalu pasti ada beberapa di antara kalian yang bertanya-tanya, apa sih hubungan antara ketahanan keluarga ini dengan narkotika? Kok dibahas oleh BNN? Nah, banyak sebenarnya. Yang pertama kita lihat dari sistem keyakinan ya. Kalau misalnya seorang anak itu ditanamkan nilai-nilai sejak usia dini, itu akan dapat mampu membentengi anak tersebut untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Nah, siapa yang menanamkan nilai-nilai ini? Tentu saja orang tua. Nah, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu pola organisasi. Dari faktor ini, apabila keluarga melakukan perbaikan dalam menghadapi tantangan, serta bekerja sama mencari jalan keluar dari permasalahan narkoba, maka mereka dapat meningkatkan ketahanan keluarga mereka terhadap narkoba. Lalu poin yang terakhir yaitu proses informasi, pemberian informasi terkait narkoba kepada keluarga, serta dengan memastikan bahwa anak dapat bercerita dengan lancar dengan orang tua, itu dapat meningkatkan bukan hanya ketahanan anak, namun juga ketahanan keluarga secara keseluruhan menghadapi narkoba. Nah, setelah saya sebutkan faktor-faktor yang di atas tadi, pasti sudah ada nih yang memikirkan kondisi keluarganya sendiri dan bertanya-tanya. Jadi, kalau ketahanan keluarga aku masih rendah, gimana dong cara membangunnya? Banyak kali caranya. Dalam video berikutnya, jajaran staf BNN Kota Batam akan bercerita mengenai kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan untuk membangun ketangguhan bersama keluarga. Sambil menunggu konten tersebut, teman-teman bisa klik tombol like apabila menyukai konten hari ini dan juga subscribe sambil menunggu video selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.